Dalam video kali ini, mari kita nikmati bersama film drama laga, berjudul Man on Fire. Film ini dimulai di Mexico City, seorang pemuda sedang berjalan-jalan dengan pacarnya di jalanan pusat kota ketika dia diculik. Geng kriminal menculik orang-orang kaya dan memeras keluarga mereka untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar sebagai tebusan. Ketika petugas polisi Victor Fuentes menenangkan keluarga tersebut, ayah pemuda yang kaya raya itu menerima telepon dari pelaku penculikan tersebut, yang bernama Daniel Sanchez, dan lebih dikenal dengan nama Tevez, yang sangat tertarik dengan polis asuransi jiwa senilai $10 juta miliknya. Beberapa saat kemudian pemuda tersebut diantarkan di dekat jalan layang bebas hambatan, dengan mata tertutup dan hanya mengenakan celana dalam. Namun masih hidup, setelah sang ayah dan Victor memenuhi tebusan yang diminta. Sementara itu, mantan perwira CIA John Cressy mengunjungi teman lamanya Paul Rayburn di Meksiko, yang hidup seperti raja dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Kedua teman lama ini sedang berbincang-bincang tentang kehidupan saat Paul tiba-tiba bertanya kepada Cressy apakah dia bekerja akhir-akhir ini. Cressy menjawab tidak, dia hanya sesekali berjalan-jalan ke sejumlah tempat, serta negara yang berbeda. Di sisi lain, pengusaha Meksiko Samuel Ramos berkonsultasi dengan pengacaranya Jordan Calvus tentang insiden penculikan yang telah mempengaruhi istri Samuel, Lisa, bahwa anak perempuan mereka yang berusia 9 tahun, Pita, membutuhkan jasa pengawal. Samuel ragu-ragu dan mengisyaratkan bahwa dia sedang mengalami kesulitan keuangan. Beberapa waktu yang lalu Pita memiliki seorang pengawal pribadi, tetapi mereka harus memecatnya. Pengacara Calvus memberitahu Samuel bahwa ia perlu mempekerjakan pengawal lain, guna memperbarui asuransi tebusan keluarga dan menyarankannya untuk berbicara dengan Paul, seorang mantan agen CIA yang sekarang mengoperasikan agen keamanan eksekutif. Karena meningkatnya frekuensi penculikan di Meksiko, Paul membujuk Cressy untuk bekerja sebagai pengawal Samuel Ramos. Samuel senang dengan resume Cressy, yang mencakup pengalaman dalam operasi kontra pemberontakan dan kontraterorisme. Cressy, di sisi lain, merasa tertekan dengan semua peristiwa kematian dan tragedi tersebut sehingga ia menjadi pecandu alkohol untuk mengatasinya. Samuel dengan tegas berpesan agar dia merahasiakan kecanduan alkoholnya dari mereka berdua. Cressy tiba di kediaman Ramos dan diperkenalkan dengan istri Samuel, Lisa, yang juga orang Amerika, dan putrinya, Pita. Cressy juga ditunjukkan kamar barunya di dalam kediaman tersebut oleh Pita. Keesokan harinya, Cressy merencanakan rute perjalanannya ke sekolah Pita. Dalam perjalanan ke sekolah, Pita melihat beberapa bekas luka di tangan Cressy. Kemudian, dia mulai bertanya tentang informasi pribadi Cressy sementara Cressy menyadari ada sebuah mobil yang mengikuti dari belakang. Setibanya di sekolah, Pita menginstruksikan Cressy untuk mendaftar di lobi sekolah untuk dicatat selaku wali Pita. Pita memperkenalkan Cressy sebagai pengawal pribadinya kepada kepala sekolah yang bernama Suster Anna. Kemudian, bel berbunyi, menandakan bahwa kelas akan segera dimulai. Cressy keluar dari sekolah untuk menunggu Pita. Setelah pelajaran Pita selesai, mereka langsung pulang ke rumah. Cressy dengan terus terang mengatakan kepada Pita bahwa ia dibayar untuk menjadi pengawalnya dan bukan sebagai teman. Pita marah mendengar hal ini dan keluar dari mobil dan pindah ke kursi belakang. Malam harinya, Lisa bertanya kepada Cressy bagaimana pengawalan hari ini dan sikap Pita menurut dia, dan dia langsung menjawab bahwa dia berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Pita sesuai dengan tugasnya. Setelah Lisa meninggalkan Cressy, dia masih berjuang dengan kecanduan alkoholnya sebelum tidur. Dia bahkan berusaha menembak dirinya sendiri, namun peluru di pistolnya tidak mau meletus. Kemudian, Cressy menelepon Paul di tengah malam untuk menanyakan tentang peluru 9 mm yang tidak berfungsi. Paul mengaitkan hal ini dengan kecenderungan peluru untuk menemukan jalan ke target yang layak. Keesokan harinya, Cressy menyadari ada sebuah mobil yang membuntuti dirinya saat dalam perjalanan ke sekolah, sedangkan Pita bersama Lisa duduk di bangku penumpang. Dia segera meminta pensil kepada Pita sambil mengambil selembar kertas di dashboard untuk mencatat nomor plat kendaraan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kekesalan yang dirasakan Cressy terhadap Pita perlahan-lahan memudar dan ia mulai membuka diri terhadap anak tersebut. Saat orang tuanya tidak ada, dia menggantikan mereka. Memberikan bimbingan dan melatihnya dalam latihan renang. Dia membantunya mengatasi fobia terhadap suara pistol tanda aba-aba, mengubahnya menjadi keinginan untuk bergerak saat mendengarnya. Ketika orang tua Pita tiba dari perjalanan bisnis mereka memberinya seekor anjing yang sudah lama ia minta. Pada hari kompetisi renang, Samuel dan Lisa tidak hadir.
Sebagai gantinya, Crazy menggantikan peran orang tua untuk menjaga Pita selama ia menjalankan tugasnya. Crazy mengawasi Pita dengan seksama saat dia bertanding. Pita memenangkan kompetisi, dan dia diam-diam terpukau. Pita merayakan kemenangannya di sebuah kafe bersama Crazy, Paul, dan istrinya, Alicia. Pada momen itu, Pita menghadiahi Crazy sebuah liontin Santo Judas. Santo pelindung orang-orang yang tersesat, dan mengklaim bahwa ia membelinya dengan uangnya sendiri. Crazy hendak meminum segelas alkohol pada malam itu, namun ketika dia menyadari harus berhenti dari kecanduannya, dia menutup kembali botol itu. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan kitab suci dan membaca sebuah ayat dari kitab tersebut. Sementara itu, Pita mengatakan kepada ayahnya, yang sedang bermain golf, bahwa ia lebih suka berenang daripada piano. Samuel tetap menuntut putrinya untuk menjadi seorang pianis dan telah mendaftarkannya ke tempat les piano terkemuka. Keesokan harinya, Pita pergi ke tempat les pianonya bersama Crazy dan anjing barunya yang bernama Sam. Crazy menginstruksikan Pita untuk mengalihkan perhatian guru pianonya dengan bersendawa agar sang guru merasa terganggu, dan dia akan kembali menjalani latihan renang. Crazy melihat sebuah kendaraan yang mencurigakan melintas dan sepasang mobil polisi menutup jalan di sekitarnya, tak lama setelah mengantarnya ke tempat les piano. Crazy mengeluarkan pistolnya dan menembakkan sebuah tembakan ke udara, mirip seperti tembakan pistol tanda aba-aba membuat Pita ketakutan dan melarikan diri. Dalam baku tembak berikutnya, 4 penyerang, termasuk 2 petugas polisi yang korup terbunuh. Crazy terluka parah dan tidak mampu melawan akibat baku tembak tersebut, sehingga para penculik yang masih hidup dapat menculik Pita dan melarikan diri, sementara Crazy koma di rumah sakit. Kepala polisi mengejeknya di depan media, mengklaim bahwa ia membunuh kedua polisi tersebut. Mariana Guerrero, seorang jurnalis, merasa penasaran karena para polisi itu seharusnya tidak bertugas namun masih mengenakan seragam dan mengendarai mobil patroli. Miguel Manzano, kontak di Kepolisian Federal, menyatakan dengan tegas bahwa para polisi itu korup. Mereka berencana untuk menghubungi Crazy setelah dia pulih, meskipun Calvus ingin menjauhkan polisi dari negosiasi pembebasan Pita, kematian kedua petugas membuat penculikan itu menjadi masalah polisi. Sehingga Fuentes mengambil alih komando, menjanjikan kepada keluarganya bahwa kemungkinan kembalinya Pita dengan selamat akan lebih besar jika mereka mau mendengarkannya. Beberapa saat kemudian, Sanchez menuntut tebusan sebesar $10 juta untuk ditukar dengan Pita. Meskipun Ramos seharusnya pergi ke tempat penyerahan seorang diri, Fuentes memperingatkan agar tidak melakukannya dan Fuentes mengikuti Ramos ke sana. Para penculik disergap saat melakukan penyerahan, memaksa Ramos dan Fuentes melarikan diri. Sanchez meluapkan amarahnya, mengaku bahwa keponakannya terbunuh dalam penyergapan tersebut, dan dia menyalahkan Ramos karena mengabaikan perintahnya. Kemudian berkata bahwa Pita telah hilang selamanya dari mereka, dan kata-kata Sanchez itu diartikan bahwa dia telah membunuh Pita. Paul menyadari kondisi yang dialami Crazy dan membantu Crazy melarikan diri ke lokasi yang aman untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Para penyelidik dari pihak federal membantu Crazy untuk tetap hidup agar dapat membantu mengenali sindikat di balik penculikan yang merajalela di Meksiko. Manzano menunjukkan kepada Crazy daftar para penjahat yang dicari, tetapi dia pura-pura tidak mengenali satupun dari mereka. Crazy menyarankan untuk memeriksa daftar para polisi yang korup. Manzano yakin bahwa pemerintah akan melindungi polisi yang terlibat dalam kasus ini karena mereka dilindungi oleh persaudaraan bernama La Hermandad. Demi keselamatan Crazy, Paul berniat untuk mengirimnya kembali ke Amerika tetapi Crazy segera menolak ide tersebut. Crazy ingin kembali ke tempat kejadian perkara di mana ia terakhir kali melihat Pita. Begitu juga dengan Mariana Guerrero yang mencoba mencari tahu pada kasus ini sehingga mengikuti Crazy dan Paul. Mariana mendatangi Crazy dan berbincang bahwa dia ingin membantunya menemukan Pita dan para penculiknya. Dia sudah mencurigai La Hermandad sebagai orang yang berada di balik modus ini. Crazy kembali ke rumah Pita dan meyakinkan Lisa bahwa dia akan membunuh semua orang yang terlibat atau mengambil keuntungan dari penculikan tersebut. Crazy mempersenjatai dirinya dengan berbagai macam senjata dan peledak. Crazy menghubungi Mariana untuk mencari pemilik plat nomor mobil yang menculik Pita. Namun, ia tidak yakin dengan angka terakhir dan memintanya untuk mencari 10 kemungkinan kecocokan nomor plat tersebut, dan Mariana meminta bantuan kontaknya yang berada di Agency for Federal Investigation di Mexico City. Berkat keahliannya, Crazy berhasil menemukan alamat pelaku penculikan dan mengenali kendaraan penculik tersebut. Crazy mengetahui bahwa penculiknya adalah seorang anggota dari kepolisian yudisial.
Crazy menyiksa polisi korup tersebut dengan memotong jarinya satu persatu hingga ia mengetahui di mana ia dapat menemukan orang yang mengantarkan Pita kepada bos penculik. Kemudian, dia membunuh polisi itu dengan membiarkan mobilnya terjun dari tebing. Setelah itu, target Crazy selanjutnya adalah kelompok yang bernama The Guardians. Dia pergi ke sebuah bar terbuka di mana kelompok ini menjalankan operasinya. Crazy mengetahui bahwa penyelidik anti penculikan bernama Fuentes merupakan bagian dari operasi penculikan tersebut dan mengungkap adanya korban lain yang disembunyikan di dalam bar. Dia juga berhasil menyita sebuah kartu ATM yang berisi uang untuk operasional penculikan. Dengan bantuan dari Mariana, dia mengetahui bahwa Fuentes biasa melakukan perjalanan ke pusat kota dikawal iring-iringan mobil dengan keamanan tinggi. Crazy menyerahkan anak yang diculik dan wanita pemberi informasi kepada Mariana. Crazy menggunakan apartemen sebagai tempat bersembunyi untuk menembak mobil yang mengawal Fuentes, lalu turun ke jalan untuk menyerang para penjaga yang masih hidup. Crazy mencegat mobil tersebut dan menyergap Fuentes setelah baku tembak yang sangat sengit dengan menggunakan taktik penyergapan yang cerdas. Di bawah jembatan jalan bebas hambatan, Crazy menginterogasi Fuentes. Dia mengaku bahwa dia menyergap para penjahat dengan memerintahkan anak buahnya untuk menembaki penjahat itu hingga mati. Dia berkata bahwa itu adalah cara mendapatkan uang dengan cara mudah. Namun, tas yang dicuri dari penyerahan itu hanya berisi 2,5 juta, hanya seperempat dari total uang tebusan. Crazy menemukan bahwa separuh uang tebusan lainnya ada di pengacara Samuel, Calvus, yang ikut mengambil keuntungan di dalamnya. Fuentes memohon untuk dimaafkan, mengklaim bahwa dia tidak lebih dari seorang profesional yang dibayar seperti Crazy. Crazy, yang merasa muak, menjelaskan bahwa ketika Fuentes terbaring tak sadarkan diri, dia membenamkan bahan peledak di dalam duburnya, yang akan meledak dalam 5 menit. Fuentes menghabiskan beberapa menit terakhir hidupnya dengan meratap hingga bahan peledak itu meledak membunuhnya, sementara Crazy pergi. Crazy melacak 2,5 juta dolar lainnya ke Calvus dan pergi ke rumahnya, namun Crazy menemukan tubuh Calvus tanpa kepala sudah mengapung di dalam kolam rumah itu. Dia mengungkapkan bahwa penculikan itu direncanakan oleh Samuel. Crazy mendekati Ramos, yang mengakui bahwa dia berada di ambang kebangkrutan, sehingga Calvus menyarankan untuk melakukan penculikan Pita agar dia dapat memanfaatkan uang asuransi. Calvus telah mengurus sebagian besar detailnya, meyakinkan Ramos bahwa Pita hanya akan menonton film kartun di rumah yang aman selama beberapa jam. Samuel membunuh Calvus karena mengkhianatinya. Ketika Fuentes menjadi semakin serakah, segalanya menjadi berantakan, Ramos menyalahkan Calvus atas hal ini dan membunuhnya. Crazy meninggalkan pistol di atas meja dan memberi Ramos satu peluru dari percobaan bunuh dirinya yang gagal, memperkuat pernyataan Rayburn sebelumnya tentang peluru yang selalu menemukan target yang tepat. Samuel menembak dirinya sendiri setelah Crazy dan Lisa pergi. Di sisi lain, Mariana dan Manzano melacak kartu ATM milik istri Tevez dan menemukan alamatnya, sehingga memungkinkan anak buah Manzano menyusup ke rumahnya dan mendapatkan foto Tevez. Mariana berencana untuk mempublikasikan foto Sanchez di surat kabar, namun dia diserang saat perjalanan pulang oleh seorang anggota geng yang mengancam akan membunuhnya jika dia melakukannya. Terlepas mendapatkan ancaman dari La Hermandad, Guerrero mempublikasikan foto tersebut, memberikan alamatnya kepada Crazy, dan menjadi berita utama di surat kabar Tiene Fo El Miedo. Crazy berhasil masuk ke rumah saudara laki-laki Sanchez, Aurelio, setelah mengetahui tempat tinggalnya. Crazy ditembak di bagian dada oleh Aurelio, namun ia mampu bertahan dan mengendalikan diri. Aurelio mencoba melarikan diri dengan mobil Volkswagen, namun Crazy menembaknya dan membuatnya menabrak sebuah truk besar. Crazy menyeret Aurelio kembali ke kediamannya dan kemudian menangkap istri Sanchez yang sedang hamil tua, Raina. Dia mengancam Aurelio dan memaksa Raina untuk menelepon Sanchez. Sementara itu, kru Manzano bersiap untuk melacak panggilan Daniel dari markas mereka. Daniel menelepon Crazy dan mengancamnya dengan keluarganya, tetapi Daniel mengungkapkan bahwa Pita masih hidup dan menawarkan untuk menukarnya dengan saudaranya serta Crazy, dan hal itu disetujui oleh Crazy. Crazy menyuruh Lisa untuk menyusulnya ke tempat pertukaran dan menghantarkannya ke daerah pedesaan terpencil di mana dia mendapati Aurelio yang terluka. Dia menunggu anak buah Daniel untuk melakukan pertukaran dengan Pita. Pita bergegas menemui ibunya begitu dia dibebaskan. Di sisi lain Aurelio dan Crazy masuk ke dalam mobil setelah menukar nyawanya dengan Pita, lalu pergi. Film ini diakhiri dengan Crazy yang tewas akibat luka tembak di dadanya. Dia menjatuhkan liontin Santo Yudas yang diberikan oleh Pita.
Sementara itu, Manzano memburu Daniel pada hari itu dan membunuhnya dalam sebuah proses penangkapan. Terima kasih telah menonton. Silahkan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini dan bantu saluran ini untuk berkembang.